Selamat pagi semua. Nama saya Imelda Kristiana dengan NIM 121220052. Dengan dibuatnya video ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul An Improved Gravimetric Method with Anti-Solvent Addition to Measure the Solubility of D-allulose in Water dengan nama jurnal Journal of Food Engineering yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh penulisnya yaitu Jiaqi Luo, Qi Fansu, Xunyue Zai, Yuan Zhou, dan Qu Shuoyu. Video mereview jurnal yang saya buat ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kimia analisa dari Bapak Heri Septia Kusuma. Nah, teman-teman, topik yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu tentang metode gravimetri terbaru yang telah diimprove untuk menghitung kelarutan D-alulosa dalam air. Nah, sebelum kita mulai akan lebih baik kalau kita tahu dahulu apa itu D-alulosa. D-alulosa adalah monosakarida fungsional baru dengan fungsi kesehatan khusus yang dapat digunakan sebagai bahan makanan atau sebagai zat aditif pada makanan. Ciri-ciri dari D-alulosa ini sendiri yaitu rasa manisnya yang setara dengan 70% sukrosa dan memiliki keunggulan. Keunggulan itu sendiri yaitu kelarutan yang tinggi dan kalori yang rendah. D-alulosa dapat ditemukan dalam bentuk bubuk kristal putih dan D-alulosa ini memainkan peran yang penting dalam industri makanan, yaitu untuk meningkatkan derajat dan rasa pembentuk gel makanan dan juga untuk mempertahankan tingkat antioksidan makanan untuk waktu yang lama. Nah, beberapa fungsi fisiologis D-alulosa dapat dilihat pada diagram berikut. Yang pertama ada anti-obesitas. D-alulosa ini dapat menghambat aktivitas sintase produksi asam lemak atau meningkatkan pengeluaran energi untuk mengurangi akumulasi lemak perut pada tikus dan dapat meningkatkan oksidasi lemak postprandial untuk mengurangi berat badan pada manusia sehat. Sedangkan yang kedua, ada anti-diabetes. Pemberian sirup yang mengandung D-alulosa dalam waktu lama diduga dapat menginduksi translokasi glukokinase hepatik dari nukleus ke sitoplasma karena mempertahankan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin pada tikus, sehingga kadar glukosa darah tetap terjaga. Sedangkan yang ketiga, ada antioksidasi. Dibandingkan dengan gula langka lainnya, D-alulosa ini lebih efektif dalam mengais radikal yang lebih baik untuk spesies oksigen reaktif atau ROS daripada D-glukosa dan D-fruktosa. Nah, D-alulosa ini dapat ditemukan secara alami dalam beberapa makanan, namun untuk penggunaan skala besar, strategi utamanya adalah melalui proses fermentasi biologis yang diikuti dengan filtrasi dan juga kristalisasi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari D-alulosa itu sendiri, sekarang ada permasalahan yang perlu kita ketahui berkaitan dengan D-alulosa ini. D-alulosa dalam larutan yang berair adalah zat organik yang memiliki viskositas tinggi dan kelarutan tinggi pada suhu tinggi. Nah, oleh karena itu, kristalisasi D-alulosa dalam larutan berair sulit dilakukan, yang tidak hanya mempengaruhi hasilnya, tetapi juga menghasilkan larutan dengan viskositas yang sangat tinggi. Kristalisasi sebagai langkah akhir dalam produksi D-alulosa dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan termodinamika kristalisasi berperan penting dalam memandu proses kristalisasi itu sendiri, memberikan data yang efektif untuk mendukung industrialisasi. Nah, dalam konteks ini, penaksir kelarutan adalah fundamental. Kelarutan itu sendiri adalah sifat dari bahan padat yang berperan penting, terlebih peran dalam penelitian sintesis dan pemisahan senyawa organik. Sebagian besar proses kristalisasi menggunakan penambahan anti pelarut dan melibatkan perubahan suhu,
larutan secara simultan. Diagram fase dan kelarutan juga sangat penting untuk merancang proses kristalisasi, juga produk kristal untuk bahan kimia organik, molekul organik kecil, serta kristal protein. Kelarutan itu sendiri sangat penting untuk memahami keberlanjutan dan siklus hidup senyawa. Eksperimental pengukuran kelarutan adalah metode yang paling andal dan juga dapat memberikan data kelarutan yang paling akurat. Nah, berbagai metode untuk penentuan kelarutan telah dikembangkan, termasuk metode kesetimbangan. Yang metode kesetimbangan itu sendiri terdiri dari pembuatan larutan jenuh dan analisis komposisi larutan jenuh setelah sistem kesetimbangan padat cair dengan menggunakan metode analitik yang berbeda dan metode dinamis yang dimana kelarutan ditentukan dengan mengamati produksi atau hilangnya padatan dalam sistem di bawah kondisi akurat penimbangan zat terlarut dan pelarut dalam sampel dahulu. Nah, baru-baru ini beberapa metode baru dan perangkat baru telah diusulkan untuk penentuan kelarutan. Namun, metode ini rumit dan memakan waktu, dan ruang lingkup yang dapat diterapkan dari metode ini seringkali terbatas. Nah, metode gravimetri merupakan metode yang andal dan juga sederhana untuk pengukuran kelarutan, di mana konsentrasi larutan jenuh telah ditentukan dengan menimbang sisa larutan setelah pengeringan. Namun, proses pengeringan larutan jenuh memakan waktu, terutama bila larutan jenuh memiliki viskositas yang tinggi atau pelarutnya adalah pelarut yang tidak mudah menguap. Pengeringan yang tidak sempurna juga mempengaruhi keakuratan pengukuran. Meskipun pentingnya D-alulosa, beberapa penelitian yang melibatkan kelarutannya dapat ditemukan dalam literatur. Dalam pekerjaan ini, konsentrasi larutan jenuh pertama-tama akan dikurangi dengan kristalisasi anti pelarut dengan penambahan anti pelarut. Larutan encer dapat dikeringkan dengan kecepatan lebih cepat. Nah, metode itu disebut dengan metode anti-solvent assist gravimetric atau juga yang disingkat dengan AAG. Nah, metode ini meningkatkan metode gravimetri tradisional. Istilahnya, metode AAG ini dikembangkan dari metode gravimetri tradisional. Nah, dalam jurnal yang saya review ini, air D-alulosa diselidiki dengan sistem model karena viskositas larutan jenuh yang tinggi dan etanol sebagai anti pelarut. Kelarutan D-alulosa, sistem kental pada suhu tinggi dalam air murni atau air ditambah dengan etanol pada kisaran suhu dari 273,15 derajat Kelvin sampai 353,15 derajat Kelvin ditentukan dengan metode AAG tadi atau metode anti-solvent assist gravimetric. Sebelum kita membahas metodologi, eksperimen, dan prosedur yang akan kita lakukan, yang pertama kita harus mengetahui dulu material yang diperlukan. Adapun material yang diperlukan dalam eksperimen dalam jurnal ini yaitu ada D-alulosa, L-arabinose, dan L-fucose diperoleh dari Shandong Fuyang Biotechnology Co., Ltd. atau dari Shandong, China. Dan kemurnian fraksi masanya lebih tinggi dari 99,0% yang digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Kemudian ada trehalose dihydrate yang kemurnian fraksi masanya lebih tinggi dari 98,5%, dibeli dari Apollo Scientific Co., Ltd. tanpa perawatan lebih lanjut, dan juga selanjutnya diperlukan etanol 0,990 digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Kemudian distilasi air delonisasi dengan konduktivitas kurang dari 0,5 yang disiapkan di laboratorium dengan semua reagen adalah kelas analitis. Setelah membahas tentang
material yang diperlukan, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai eksperimen dan prosedur yang dilakukan. Nah, untuk pengukuran kelarutan pada suhu tertentu itu sendiri, pertama-tama sejumlah lebih di alulosa ditambahkan ke dalam 100 ml air murni atau juga boleh campuran air dengan etanol dalam wadah kaca berjaket ganda silindris dengan suhu konstan dengan penangas air dengan ketidakpastian standar 0,05 K. Kemudian campuran tersebut kemudian diaduk pada 200 rpm dengan pengaduk magnet selama 10 jam untuk mencapai kesetimbangan pada cair. Nah, setelah campuran itu didiamkan selama kurang lebih sekitar 1 jam pada suhu yang konstan, kemudian sekitar 10 ml larutan jernih jenuh dipindahkan dengan cepat ke botol kecil dengan semprit dengan filtrator atau filter 0,22 pm terpasang. Nah, ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan jenuh di atas yang dapat kita lihat pada gambar di sini. Nah, yang pertama itu adalah metode gravimetri. Nah, pada metode gravimetri, pada metode ini botol kecil dikeringkan pada suhu 338,15 derajat Kelvin dan beratnya dicatat berulang kali sebanyak 10 kali hingga beratnya konstan. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode anti-solvent assist gravimetry atau AAG, yaitu metode yang dibahas pada jurnal ini. Nah, pada metode ini etanol digunakan sebagai anti pelarut dengan berat 4 kali lipat dari larutan sampelnya. Nah, etanol itu dituangkan ke dalam botol yang kecil pada suhu kamar untuk menginduksi kristalisasi anti pelarut yang kemudian dipindahkan ke penangas air pada suhu yang rendah. Nah, suhu yang rendah itu kurang lebih 276,15 derajat Kelvin. Nah, itu tuh selama 5 jam dengan pengadukan terus-menerus untuk mencapai kristalisasi yang lebih lanjut. Nah, setelah mencapai kristalisasi yang lebih lanjut, campuran pada cair disaring melalui corong Brinell selama 5 menit dan kristal terlarut dan filtrat dikeringkan selama kurang lebih 30 menit. Semua percobaan itu diulang selama 3 kali. Nah, setelah itu masanya diukur dengan neraca analitik dengan akurasinya yaitu kurang lebih 0,0001 gram. Seperti yang dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan tadi, yaitu yang kedua, metode anti-solvent assist gravimetric atau AAG yang digunakan dalam percobaan ini. Metode ini merupakan peningkatan metode dari gravimetri untuk mengukur kelarutan sistem dengan kekentalan yang tinggi. Nah, metode AAG atau anti-solvent assist gravimetric ini digunakan karena metode konvensional untuk mengukur kelarutan sistem kental tinggi dalam air melibatkan prosedur yang panjang dan rumit karena pengeringan larutan jenuh yang lama. Jadi tentunya dibutuhkan metode baru yang dapat lebih efisien. Nah, langkah pertama dari metode anti-solvent assist gravimetric atau AAG ini sendiri adalah untuk mendapatkan larutan jenuh sama seperti metode gravimetrik konvensional. Langkah yang kedua dari metode anti-solvent assist gravimetric atau AAG adalah dengan menambahkan pelarut yang lain ke dalam larutan jenuh pada suhu kamar. Pelarut kedua ini adalah anti pelarut untuk zat terlarut target, tetapi larut dengan pelarut seperti etanol dalam pekerjaan ini. Nah, untuk menambahkan anti pelarut tidak hanya mengurangi viskositas dan konsentrasi larutan karena kristalisasi anti pelarut, tetapi juga mengendapkan zat terlarut. Nah, setelah itu kelarutan D-alulosa dalam air murni diukur dengan dua metode dan kelarutan dalam air dan dalam campuran air dan etanol diukur dengan metode gravimetri.
Nah, suhu maksimum untuk penentuan kelarutan air dan etanol mencapai 323,15 derajat Kelvin yang berada di bawah titik etanol pada 351,45 derajat Kelvin. Semua percobaan dilakukan pada 101,3 kPa. Nah, di sini kristal yang diperoleh diperiksa dengan mikroskop optik dan struktur kristalografinya diidentifikasi dan dikonfirmasi dengan difraksi serbuk sinar X. Selanjutnya kita akan setelah membahas tentang eksperimen dan prosedur yang dilakukan, selanjutnya kita akan memasuki tahap kristalisasi. Nah, kelebihan dealulosa dilarutkan dalam campuran air dan etanol untuk mendapatkan larutan konsentrasi jenuh pada 293,15 derajat Kelvin, 303,15 derajat Kelvin, dan 313,15 derajat Kelvin. Larutan jenuh itu disaring ke dalam botol kecil, dan botol kecil itu sendiri nantinya akan ditempatkan di dalam oven sampai kering untuk mendapatkan kristal. Nah, kristal yang telah kering ini nantinya akan diamati dengan mikroskop optik. Yang keempat, setelah membahas tahap kristalisasi, kita akan membahas tentang karakteristiknya. Kekuatan difraksi sinar X atau PXRD padatan diukur pada difraktometer serbuk SmartLab menggunakan radiasi CUKA yaitu 1,5406 selama rentang 2 theta dari 2 derajat hingga 55 derajat dengan laju pemindaian 8 menit. 30 mg serbuk padat disiapkan untuk analisis dan ditekan dengan lembut pada slide kaca untuk mendapatkan permukaan yang rata. Tegangan tabung dan arus listrik masing-masing ditetapkan pada 40 kV dan 40 mA. Kemudian kristal yang diperoleh dengan menambahkan anti pelarut diamati dengan mikroskop optik. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang material yang diperlukan, eksperimen, prosedur, tahap kristalisasi, dan karakteristiknya, sekarang kita akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan tadi. Yang pertama kita akan membahas soal struktur dan morfologinya. Nah, gambar yang di atas menunjukkan pola difraksi sinar X bubuk dealulosa dalam air dan pelarut biner dengan pola yang A yaitu bahan baku, B adalah sisa padatan, C adalah kristal kering, D adalah kristal dari kristalisasi anti pelarut, E adalah sisa padatan, dan F adalah kristal kering. Dengan B, C, dan D itu dari eksperimen dengan air, dan E sampai dengan F adalah dari pelarut biner. Kristal kering mengacu pada kristal dari penguapan lengkap larutan jenuh. Padatan residu disebut padatan tersuspensi dari seluri selama pengukuran kelarutan pada suhu 335,15 derajat Kelvin dan fraksi molar atau X air dalam biner sama dengan 0,40 yang diperoleh dengan menyaring suspensi setelah perhentian pengukuran kelarutan. Nah, setelah saya memberikan penjelasan dari gambar tadi, gambar tersebut menunjukkan pola difraksi sinar X dari bahan baku, kristal kering, sisa padatan, dan kristal dari kristalisasi anti pelarut. Dari gambar tersebut menunjukkan polimorf yang sama karena mereka memiliki puncak karakteristik yang sama. Tidak ada degradasi atau transformasi fase selama percobaan pengukuran kelarutan. Setelah kita membahas tentang struktur dan morfologinya, sekarang kita akan membahas tentang validasi metode dan juga nilai kelarutannya. Nah,
kelarutan terukur dalam fraksi mol D-alulosa dalam air pada kisaran suhu dari 283,15 derajat Kelvin hingga 353,15 derajat Kelvin, seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Nah, yang pertama dari gambar 4A di sini, yang menampilkan perbandingan kelarutan eksperimental antara metode gravimetri dengan metode anti-solvent acid gravimetric atau AAG. Nah, di mana kelarutan D-alulosa dalam air murni diukur dengan metode gravimetri serupa dengan yang diukur dengan metode anti-solvent acid gravimetri atau AAG, dan hasilnya nilai kelarutan meningkat dengan meningkatnya suhu. Karakteristik struktural senyawa polihidroksil membuat D-alulosa seperti suerosa, fruktosa, dan gula yang lainnya cenderung membentuk jaringan pengikat silang ikatan hidrogen dalam air. Dan karena peleburan D-alulosa itu sendiri disertai dengan proses endotermik, hal itu dapat menyebabkan pelarutan sejumlah besar D-alulosa pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian setelah membahas dari gambar 4A, sekarang gambar 4B. Nah, gambar 4B ini menunjukkan kesesuaian atau korelasi antara kelarutan D-alulosa menggunakan persamaan Appel-Blatt yang dimodifikasi dan nilai eksperimen metode anti-solvent acid gravimetric atau AAG. Nah, hasilnya efek korelasi model sangat stabil dalam interval komposisi pelarut dan dapat secara akurat mencerminkan tren kelarutan dengan Xn dengan konvergensi yang baik. Nah, metode gravimetri untuk mengukur kelarutan sistem kental tinggi melibatkan prosedur yang panjang dan rumit, yang didasarkan pada pengambilan botol kecil berulang kali hingga diperoleh berat yang konstan. Nah, dengan metode gravimetri dibutuhkan kurang lebih 20 hari sehingga dapat menghilangkan pelarut air sepenuhnya selama penguapan. Dan informasi pendukung menunjukkan video perubahan botol air selama 10 hari dalam oven vakum. Nah, viskositas larutan jenuh pada 303,15 derajat Kelvin diukur dengan menggunakan persamaan dan larutan jenuh kemudian dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 338,15 derajat Kelvin selama 3 hari. Setelah itu, viskositas larutan diukur lagi pada 303,15 derajat Kelvin lagi. Viskositas masing-masing adalah 0,0265 PaS dan 0,0877 PaS. Nah, dari situ terlihat bahwa larutan menjadi lebih kental dengan bertambahnya waktu pengeringan. Pada tahap penguapan yang selanjutnya, larutan menjadi sangat kental dan laju penguapan akan sangat berkurang. Setelah membahas dari gambar 4B tadi, selanjutnya adalah gambar 4C dan gambar 4D yang sama-sama menunjukkan kelarutan D-alulosa dalam campuran biner, yaitu air dan etanol. Nah, yang pertama dapat dilihat dari gambar 4C dahulu, bahwa dari fraksi mol air dalam pelarut biner 0,02 menjadi 0,08. Kelarutan D-alulosa meningkat terlebih dahulu, kemudian menurun dengan bertambahnya fraksi molar awal air. Nah, kristalisasi evaporasi larutan jenuh D-alulosa akan menghasilkan kristal pipi persegi panjang dengan ukuran milimeter ketika fraksi molar air dalam pelarut biner sama dengan 0,02. Nah, seperti yang telah kita ketahui, perkembangan kebiasaan terkait dengan sel unit kristal dan kondisi pertumbuhan eksternal seperti jenuh, suhu, dan komposisi pelarut. Ketika fraksi molar air dalam pelarut biner rendah, kandungan air atau zat terlarut dalam larutan sangat rendah, dan sebagian besar uap dalam penguapan adalah molekul dari etanol. Dengan
Kemajuan penguapan nilai X akan meningkat dengan cepat dan larutan menjadi jenuh sesuai dengan kelarutan pada gambar 4E ini. Nah, dalam hal ini, kristalisasi akan terjadi setelah penguapan yang singkat. Pada kisaran X antara 0,02 sampai 0,08, dengan kemajuan penguapan nilai X akan meningkat pada laju yang relatif lambat, dan laju pembentukan kejenuhan akan terlalu lambat untuk memicu kristalisasi menuju kelarutan pada gambar dari 4E. Nah, dalam hal ini, penguapan larutan jenuh akan menghasilkan cairan kental daripada kristal. Dari fraksi mol atau X air dalam pelarut biner 0,1 sampai 0,8, kelarutan fraksi mol alulosa dalam pelarut yang berbeda meningkat dengan peningkatan suhu seperti pada gambar 4D. Dan kelarutan meningkat dengan peningkatan fraksi molar awal air, terutama ketika fraksi molar awal air kurang dari 0,4, konsentrasi molar terlarut di alulosa lebih rendah dari 0,0097, menunjukkan bahwa etanol adalah anti pelarut yang sangat baik dalam proses kristalisasi alulosa. Nah, pada kisaran X lebih besar daripada 0,1, terjadi peningkatan X karena penguapan akan meningkatkan kelarutan jelas. Larutan secara bertahap menjadi cairan yang kental dan tidak dapat mengendapkan kristal. Untuk sistem 3 komponen, diagram fase Turner dengan jelas menunjukkan stabilitas Z yang diukur. Diagram fase Turner etanol dealulosa air pada 288,15 derajat Kelvin, 293,15 derajat Kelvin, 298,15 derajat Kelvin, 303,15 derajat Kelvin, dan 308,15 derajat Kelvin diplot dari data kelarutan terukur seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 berikut. Nah, dari gambar di sini, di bawah garis hitam, dealulosa akan larut dalam pelarut biner membentuk larutan tak jenuh. Awalnya, semua data dalam sistem pelarut biner dikorelasikan menggunakan versi kombinasi model Johan, Acree, dan von Hoof, dan plot fit permukaan nonlinear 3D ditunjukkan pada gambar 6A berikut. Nah, hasil korelasi menunjukkan RID sebesar 0,20907 dan RMSD sebesar 9,3516. Hal ini menunjukkan bahwa kelarutan dealulosa dalam sistem pelarut etanol air yang dihitung dengan model di atas dapat memberikan hasil korelasi yang baik dengan akurasi yang memuaskan. Nah, setelah membahas gambar 6A tadi, ada pula gambar 6B yang menunjukkan grafik perbandingan kelarutan eksperimental dan kelarutan perhitungan balik. Terlihat jelas bahwa model yang digunakan menunjukkan kesesuaian yang baik dengan nilai-nilai eksperimental. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas dari material, metode yang dilakukan dalam penelitian, eksperimen, dan proses yang dilakukan. Sekarang kita akan membahas kelebihan dari metode yang kita gunakan, yaitu metode anti-solvent, asis, gravimetrik, atau EEG. Nah, metode EEG. Nah, metode ini sebagai pendekatan baru diusulkan untuk dengan tujuan mempercepat pengukuran kelarutan. Nah, metode baru tersebut dengan menambahkan anti pelarut dalam larutan jenuh untuk mendorong kristalisasi lebih cepat dan kemudian menguapkan larutan yang disaring untuk mengumpulkan sisa partikel padat yang ditambahkan dengan partikel dried filter cake untuk membentuk massa total dari zat terlarut dalam larutan jenuh awal. Nah,
Kelarutan D-alulosa sebagai senyawa model diukur dengan metode anti-solvent access gravimetric atau EEG pada suhu sekitar 283,15 sampai 353,15 derajat Kelvin. Nah, selain itu pengukuran dengan metode anti-solvent access gravimetric memiliki efisiensi pemrosesan yang lebih tinggi dan pengoperasiannya yang lebih mudah daripada apabila kita bandingkan dengan metode gravimetri yang tradisional. Nah, metode anti-solvent access gravimetric ini berkinerja lebih baik dalam pengukuran kelarutan sebagian besar dari sistem yang paling kental. Nah, sekian review jurnal dari saya. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari jurnal yang saya review pada kesempatan ini, yaitu jurnal ini telah mendemonstrasikan metode anti-solvent access gravimetry atau EAG yang baru saja dikembangkan untuk mengukur kelarutan dalam larutan dengan viskositas yang tinggi dengan keunggulan pengoperasiannya yang lebih mudah dan juga konsumsi waktu yang singkat. Apabila kita menggunakan metode gravimetri tradisional, diperlukan kurang lebih waktu 20 hari untuk mendapatkan data kelarutan setelah menguapkan semua pelarut air. Nah, tapi dengan metode anti-solvent access gravimetric atau EAG ini, data kelarutan ini dapat ditentukan dengan sangat cepat dalam 1 hari setelah kesetimbangan padat cair. Nah, data kelarutan yang diperoleh dengan metode anti-solvent access gravimetri ini sesuai dengan yang diperoleh dengan metode gravimetri tradisional. Nah, kelarutan D-alulosa dalam campuran air dan etanol meningkat dengan naiknya suhu atau fraksi molar air bila fraksi molar airnya lebih besar daripada 0,1. Pada kisaran 0,02 sampai 0,8, kelarutan pertama-tama meningkat dan kemudian menurun dengan suhu, tetapi menurun dengan peningkatan fraksi molar airnya. Metode anti-solvent access gravimetric atau EAG ini bisa sangat efisien dalam menentukan kelarutan larutan kental dan larutan dengan penguapan yang jauh lebih sedikit. Nah, teman-teman, itu kesimpulan yang bisa saya rangkum dari keseluruhan jurnalnya. Dengan ini saya akan menutupi video mereview jurnal yang saya buat ini. Dengan harapan saya, semoga dengan menonton review ini, teman-teman bisa tertarik untuk membaca jurnal yang saya review pada hari ini. Semoga video review saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga menambah wawasan bagi saya dan bagi teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi semua. Nama saya Imelda Kristiana dengan NIM 121220052. Dengan dibuatnya video ini, saya akan mereview jurnal yang berjudul An Improved Gravimetric Method with Anti-Solvent Addition to Measure the Solubility of D-allulose in Water dengan nama jurnal Journal of Food Engineering yang diterbitkan pada tahun 2023 oleh penulisnya yaitu Jiaqi Qi-Fansu, Xunyue-Zai, Yuan Zhou, dan Qu Shuoyu. Video mereview jurnal yang saya buat ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah kimia analisa dari Bapak Heri Septiakusuma. Nah, teman-teman, topik yang akan dibahas dalam jurnal ini yaitu tentang metode gravimetri terbaru yang telah diimprove untuk menghitung kelarutan D-alulosa dalam air. Nah, sebelum kita mulai akan lebih baik kalau kita tahu dahulu apa itu D-alulosa.
D-alulosa adalah monosakarida fungsional baru dengan fungsi kesehatan khusus yang dapat digunakan sebagai bahan makanan atau sebagai zat aditif pada makanan. Ciri-ciri dari D-alulosa ini sendiri yaitu rasa manisnya yang setara dengan 70% sukrosa dan memiliki keunggulan. Keunggulan itu sendiri yaitu kelarutan yang tinggi dan kalori yang rendah. D-alulosa dapat ditemukan dalam bentuk bubuk kristal putih, dan D-alulosa ini memainkan peran yang penting dalam industri makanan, yaitu untuk meningkatkan derajat dan rasa pembentuk gel makanan, dan juga untuk mempertahankan tingkat antioksidan makanan untuk waktu yang lama. Nah, beberapa fungsi fisiologis D-alulosa dapat dilihat pada diagram berikut. Yang pertama ada anti-obesitas. D-alulosa ini dapat menghambat aktivitas sintase produksi asam lemak atau meningkatkan pengeluaran energi untuk mengurangi akumulasi lemak perut pada tikus dan dapat meningkatkan oksidasi lemak postprandial untuk mengurangi berat badan pada manusia sehat. Sedangkan yang kedua ada anti-diabetes. Pemberian sirup yang mengandung D-alulosa dalam waktu lama diduga dapat menginduksi translokasi glukokinase hepatik dari nukleus ke sitoplasma karena mempertahankan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin pada tikus, sehingga kadar glukosa darah tetap terjaga. Sedangkan yang ketiga, ada antioksidasi. Dibandingkan dengan gula langka lainnya, D-alulosa ini lebih efektif dalam mengais radikal yang lebih baik untuk spesies oksigen reaktif atau ROS daripada D-glukosa dan D-fruktosa. Nah, D-alulosa ini dapat ditemukan secara alami dalam beberapa makanan, namun untuk penggunaan skala besar, strategi utamanya adalah melalui proses fermentasi biologis yang diikuti dengan filtrasi dan juga kristalisasi. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari D-alulosa itu sendiri, sekarang ada permasalahan yang perlu kita ketahui berkaitan dengan D-alulosa ini. D-alulosa dalam larutan yang berair adalah zat organik yang memiliki viskositas tinggi dan kelarutan tinggi pada suhu tinggi. Nah, oleh karena itu, kristalisasi D-alulosa dalam larutan berair sulit dilakukan, yang tidak hanya mempengaruhi hasilnya, tetapi juga menghasilkan larutan dengan viskositas yang sangat tinggi. Kristalisasi sebagai langkah akhir dalam produksi D-alulosa dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan termodinamika kristalisasi berperan penting dalam membantu proses kristalisasi itu sendiri, memberikan data yang efektif untuk mendukung industrialisasi. Nah, dalam konteks ini, penaksir kelarutan adalah fundamental. Kelarutan itu sendiri adalah sifat dari bahan padat yang berperan penting, terlebih peran dalam penelitian sintesis dan pemisahan senyawa organik. Sebagian besar proses kristalisasi menggunakan penambahan anti pelarut dan melibatkan perubahan suhu larutan secara simultan. Diagram fase dan kelarutan juga sangat penting untuk merancang proses kristalisasi, juga produk kristal untuk bahan kimia organik, molekul organik kecil, serta kristal protein. Kelarutan itu sendiri sangat penting untuk memahami keberlanjutan dan siklus hidup senyawa. Eksperimental pengukuran kelarutan adalah metode yang paling andal dan juga dapat memberikan data kelarutan yang paling akurat. Nah, berbagai metode untuk penentuan kelarutan telah dikembangkan, termasuk metode kesetimbangan. Yang metode kesetimbangan itu sendiri terdiri dari pembuatan larutan jenuh dan analisis komposisi larutan jenuh setelah sistem kesetimbangan padat cair dengan menggunakan metode analitik yang berbeda dan metode dinamis yang dimana kelarutan ditentukan dengan mengamati produksi atau hilangnya padatan dalam sistem di bawah kondisi akurat penimbangan zat terlarut dan pelarut dalam sampel dahulu.
Nah, baru-baru ini beberapa metode baru dan perangkat baru telah diusulkan untuk penentuan kelarutan. Namun, metode ini rumit dan memakan waktu, dan ruang lingkup yang dapat diterapkan dari metode ini seringkali terbatas. Nah, metode gravimetri merupakan metode yang andal dan juga sederhana untuk pengukuran kelarutan, di mana konsentrasi larutan jenuh telah ditentukan dengan menimbang sisa larutan setelah pengeringan. Namun, proses pengeringan larutan jenuh memakan waktu, terutama bila larutan jenuh memiliki viskositas yang tinggi atau pelarutnya adalah pelarut yang tidak mudah menguap. Pengeringan yang tidak sempurna juga mempengaruhi keakuratan pengukuran. Meskipun pentingnya D-alulosa, beberapa penelitian yang melibatkan kelarutannya dapat ditemukan dalam literatur. Dalam pekerjaan ini, konsentrasi larutan jenuh pertama-tama akan dikurangi dengan kristalisasi anti-pelarut dengan penambahan anti-pelarut. Larutan encer dapat dikeringkan dengan kecepatan lebih cepat. Nah, metode itu disebut dengan metode anti-solvent assist gravimetric atau juga yang disingkat dengan AAG. Nah, metode ini meningkatkan metode gravimetri tradisional. Istilahnya, metode AAG ini dikembangkan dari metode gravimetri tradisional. Nah, dalam jurnal yang saya review ini, air D-alulosa diselidiki dengan sistem model karena viskositas larutan jenuh yang tinggi dan etanol sebagai anti pelarut. Kelarutan D-alulosa, sistem kental pada suhu tinggi dalam air murni atau air ditambah dengan etanol pada kisaran suhu dari 273,15 derajat Kelvin sampai 353,15 derajat Kelvin ditentukan dengan metode AAG tadi atau metode anti-solvent assist gravimetric. Sebelum kita membahas metodologi, eksperimen, dan prosedur yang akan kita lakukan, yang pertama kita harus mengetahui dulu material yang diperlukan. Adapun material yang diperlukan dalam eksperimen dalam jurnal ini yaitu ada D-alulosa, L-arabinose, dan L-fucose diperoleh dari Shandong Fuyang Biotechnology Co. Ltd. atau dari Shandong, China. Dan kemurnian fraksi masanya lebih tinggi dari 99,0% yang digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Kemudian ada trehalose dihydrate yang kemurnian fraksi masanya lebih tinggi dari 98,5%, dibeli dari Apollo Scientific Co. Ltd. tanpa perawatan lebih lanjut, dan juga selanjutnya diperlukan etanol 0,990 digunakan tanpa pemurnian lebih lanjut. Kemudian distilasi air delonisasi dengan konduktivitas kurang dari 0,5 yang disiapkan di laboratorium dengan semua reagen adalah kelas analitis. Setelah membahas tentang material yang diperlukan, sekarang kita akan memasuki pembahasan mengenai eksperimen dan prosedur yang dilakukan. Nah, untuk pengukuran kelarutan pada suhu tertentu itu sendiri, pertama-tama sejumlah lebih D-alulosa ditambahkan ke dalam 100 ml air murni atau juga boleh campuran air dengan etanol dalam wadah kaca berjaket ganda silindris dengan suhu konstan dengan penangas air dengan ketidakpastian standar 0,05 K. Kemudian campuran tersebut kemudian diaduk pada 200 rpm dengan pengaduk magnet selama 10 jam untuk mencapai kesetimbangan pada cair. Nah, setelah campuran itu didiamkan selama kurang lebih sekitar 1 jam pada suhu yang konstan, kemudian sekitar 10 ml larutan jernih jenuh dipindahkan dengan cepat ke botol kecil dengan semprit dengan filtrator atau filter 0,22 pm terpasang. Nah,
Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi larutan jenuh di atas, yang dapat kita lihat pada gambar di sini. Nah, yang pertama itu adalah metode gravimetri. Nah, pada metode gravimetri, pada metode ini botol kecil dikeringkan pada suhu 338,15 derajat Kelvin dan beratnya dicatat berulang kali sebanyak 10 kali hingga beratnya konstan. Nah, untuk metode yang kedua yaitu metode anti-solvent assist gravimetry atau AAG, yaitu metode yang dibahas pada jurnal ini. Nah, pada metode ini etanol digunakan sebagai anti pelarut dengan berat 4 kali lipat dari larutan sampelnya. Nah, etanol itu dituangkan ke dalam botol yang kecil pada suhu kamar untuk menginduksi kristalisasi anti pelarut yang kemudian dipindahkan ke penanas air pada suhu yang rendah. Nah, suhu yang rendah itu kurang lebih 276,15 derajat Kelvin. Nah, itu tuh selama 5 jam dengan pengadukan terus-menerus untuk mencapai kristalisasi yang lebih lanjut. Nah, setelah mencapai kristalisasi yang lebih lanjut, campuran padat cair disaring melalui corong Brinell selama 5 menit, dan kristal terlarut dan filtrat dikeringkan selama kurang lebih 30 menit. Semua percobaan itu diulang selama 3 kali. Nah, setelah itu masanya diukur dengan neraca analitik dengan akurasinya yaitu kurang lebih 0,0001 gram. Seperti yang dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan tadi, yaitu yang kedua, metode anti-solvent assist gravimetric atau AAG yang digunakan dalam percobaan ini. Metode ini merupakan peningkatan metode dari gravimetri untuk mengukur kelarutan sistem dengan kekentalan yang tinggi. Nah, metode AAG atau anti-solvent assist gravimetric ini digunakan karena metode konvensional untuk mengukur kelarutan sistem kental tinggi dalam air melibatkan prosedur yang panjang dan rumit karena pengeringan larutan jenuh yang lama. Jadi tentunya dibutuhkan metode baru yang dapat lebih efisien. Nah, langkah pertama dari metode anti-solvent assist gravimetric atau AAG ini sendiri adalah untuk mendapatkan larutan jenuh sama seperti metode gravimetri konvensional. Langkah yang kedua dari metode anti-solvent assist gravimetri atau AAG adalah dengan menambahkan pelarut yang lain ke dalam larutan jenuh pada suhu kamar. Pelarut kedua ini adalah anti-pelarut untuk zat terlarut target, tetapi larut dengan pelarut seperti etanol dalam pekerjaan ini. Nah, untuk menambahkan anti pelarut tidak hanya mengurangi viskositas dan konsentrasi larutan karena kristalisasi anti pelarut, tetapi juga mengendapkan zat terlarut. Nah, setelah itu kelarutan D-alulosa dalam air murni diukur dengan dua metode dan kelarutan dalam air dan dalam campuran air dan etanol diukur dengan metode gravimetri. Nah, suhu maksimum untuk penentuan kelarutan air dan etanol mencapai 323,15 derajat Kelvin yang berada di bawah titik etanol pada 351,45 derajat Kelvin. Semua percobaan dilakukan pada 101,3 kPa. Nah, di sini kristal yang diperoleh diperiksa dengan mikroskop optik dan struktur kristalografinya diidentifikasi dan dikonfirmasi dengan difraksi serbuk sinar X. Selanjutnya kita akan setelah membahas tentang eksperimen dan prosedur yang dilakukan, selanjutnya kita akan memasuki tahap kristalisasi. Nah, kelebihan D-alulosa dilarutkan dalam campuran air dan etanol untuk mendapatkan larutan konsentrasi jenuh pada 293,15 derajat Kelvin
303,15 derajat Kelvin, dan 313,15 derajat Kelvin. Larutan jenuh itu disaring ke dalam botol kecil, dan botol kecil itu sendiri nantinya akan ditempatkan di dalam oven sampai kering untuk mendapatkan kristal. Nah, kristal yang telah kering ini nantinya akan diamati dengan mikroskop optik. Yang keempat, setelah membahas tahap kristalisasi, kita akan membahas tentang karakteristiknya. Kekuatan difraksi sinar X atau PXRD padatan diukur pada difraktometer serbuk SmartLab menggunakan radiasi CUKA yaitu 1,5406 selama rentang 2 theta dari 2 derajat hingga 55 derajat dengan laju pemindaian 8 menit. 30 mg serbuk padat disiapkan untuk analisis dan ditekan dengan lembut pada slide kaca untuk mendapatkan permukaan yang rata. Tegangan tabung dan arus listrik masing-masing ditetapkan pada 40 kV dan 40 mA. Kemudian kristal yang diperoleh dengan menambahkan anti pelarut diamati dengan mikroskop optik. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang material yang diperlukan, eksperimen, prosedur, tahap kristalisasi, dan karakteristiknya, sekarang kita akan membahas hasil dari penelitian yang dilakukan tadi. Yang pertama kita akan membahas soal struktur dan morfologinya. Nah, gambar yang di atas menunjukkan pola difraksi sinar X bubuk D-alulosa dalam air dan pelarut biner dengan pola yang A yaitu bahan baku, B adalah sisa padatan, C adalah kristal kering, D adalah kristal dari kristalisasi anti pelarut, E adalah sisa padatan, dan F adalah kristal kering. Dengan B, C, dan D itu dari eksperimen dengan air, dan E sampai dengan F adalah dari pelarut biner. Kristal kering mengacu pada kristal dari penguapan lengkap larutan jenuh. Padatan residu disebut padatan tersuspensi dari seluri selama pengukuran kelarutan pada suhu 335,15 derajat Kelvin dan fraksi molar atau X air dalam biner sama dengan 0,40 yang diperoleh dengan menyaring suspensi setelah perhentian pengukuran kelarutan. Nah, setelah saya memberikan penjelasan dari gambar tadi, gambar tersebut menunjukkan pola difraksi sinar X dari bahan baku, kristal kering, sisa padatan, dan kristal dari kristalisasi anti pelarut. Dari gambar tersebut menunjukkan polimorf yang sama karena mereka memiliki puncak karakteristik yang sama. Tidak ada degradasi atau transformasi fase selama percobaan pengukuran kelarutan. Setelah kita membahas tentang struktur dan morfologinya, sekarang kita akan membahas tentang validasi metode dan juga nilai kelarutannya. Nah, kelarutan terukur dalam fraksi mol D-alulosa dalam air pada kisaran suhu dari 283,15 derajat Kelvin hingga 353,15 derajat Kelvin seperti yang dapat kita lihat pada gambar yang saya tampilkan ini. Nah, yang pertama dari gambar 4A di sini yang menampilkan perbandingan kelarutan eksperimental antara metode gravimetri dengan metode anti-solvent acid gravimetric atau AAG. Nah, di mana kelarutan D-alulosa dalam air murni diukur dengan metode gravimetri serupa dengan yang diukur dengan metode anti-solvent acid gravimetri atau AAG, dan hasilnya nilai kelarutan meningkat dengan meningkatnya suhu. Karakteristik struktural senyawa polihidroksil membuat D-alulosa seperti suerosa, fruktosa, dan gula yang lainnya
cenderung membentuk jaringan pengikat silang ikatan hidrogen dalam air. Dan karena peleburan di-alulosa itu sendiri disertai dengan proses endotermik, hal itu dapat menyebabkan pelarutan sejumlah besar di-alulosa pada suhu yang lebih tinggi. Kemudian setelah membahas dari gambar 4A, sekarang gambar 4B. Nah, gambar 4B ini menunjukkan kesesuaian atau korelasi antara kelarutan D-alulosa menggunakan persamaan Appelblad yang dimodifikasi dan nilai eksperimen metode anti-solvent acid gravimetrik atau AAG. Nah, hasilnya efek korelasi model sangat stabil dalam interval komposisi pelarut dan dapat secara akurat mencerminkan tren kelarutan dengan Xn dengan konvergensi yang baik. Nah, metode gravimetri untuk mengukur kelarutan sistem kental tinggi melibatkan prosedur yang panjang dan rumit, yang didasarkan pada pengambilan botol kecil berulang kali hingga diperoleh berat yang konstan. Nah, dengan metode gravimetri dibutuhkan kurang lebih 20 hari sehingga dapat menghilangkan pelarut air sepenuhnya selama penguapan. Dan informasi pendukung menunjukkan video perubahan botol air selama 10 hari dalam oven vakum. Nah, viskositas larutan jenuh pada 303,15 derajat Kelvin diukur dengan menggunakan persamaan dan larutan jenuh kemudian dikeringkan dalam oven vakum pada suhu 338,15 derajat Kelvin selama 3 hari. Setelah itu, viskositas larutan diukur lagi pada 303,15 derajat Kelvin lagi. Viskositas masing-masing adalah 0,0265 PaS dan 0,0877 PaS. Nah, dari situ terlihat bahwa larutan menjadi lebih kental dengan bertambahnya waktu pengeringan. Pada tahap penguapan yang selanjutnya, larutan menjadi sangat kental dan laju penguapan akan sangat berkurang. Setelah membahas dari gambar 4B tadi, selanjutnya adalah gambar 4C dan gambar 4D yang sama-sama menunjukkan kelarutan D-alulosa dalam campuran biner, yaitu air dan etanol. Nah, yang pertama dapat dilihat dari gambar 4C dahulu, bahwa dari fraksi mol air dalam pelarut biner 0,02 menjadi 0,08. Kelarutan D-alulosa meningkat terlebih dahulu, kemudian menurun dengan bertambahnya fraksi molar awal air. Nah, kristalisasi evaporasi larutan jenuh D-alulosa akan menghasilkan kristal pipi persegi panjang dengan ukuran milimeter ketika fraksi molar air dalam pelarut biner sama dengan 0,02. Nah, seperti yang telah kita ketahui, perkembangan kebiasaan terkait dengan sel unit kristal dan kondisi pertumbuhan eksternal seperti jenuh, suhu, dan komposisi pelarut. Ketika fraksi molar air dalam pelarut biner rendah, kandungan air atau zat terlarut dalam larutan sangat rendah, dan sebagian besar uap dalam penguapan adalah molekul dari etanol. Dengan kemajuan penguapan, nilai X akan meningkat dengan cepat dan larutan menjadi jenuh sesuai dengan kelarutan pada gambar 4E ini. Nah, dalam hal ini, kristalisasi akan terjadi setelah penguapan yang singkat. Pada kisaran X antara 0,02 sampai 0,08, dengan kemajuan penguapan nilai X akan meningkat pada laju yang relatif lambat, dan laju pembentukan kejenuhan akan terlalu lambat untuk memicu kristalisasi menuju kelarutan pada gambar dari 4E. Nah, dalam hal ini, penguapan larutan jenuh akan menghasilkan cairan kental daripada kristal. Dari fraksi mol atau X air dalam pelarut biner 0,1 sampai 0,8, kelarutan fraksi mol alulosa dalam pelarut yang berbeda meningkat dengan peningkatan suhu seperti pada gambar 4D.
dan kelarutan meningkat dengan peningkatan fraksi molar awal air, terutama ketika fraksi molar awal air kurang dari 0,4, konsentrasi molar terlarut D-alulosa lebih rendah dari 0,0097, menunjukkan bahwa etanol adalah anti pelarut yang sangat baik dalam proses kristalisasi alulosa. Nah, pada kisaran X lebih besar daripada 0,1, terjadi peningkatan X karena penguapan akan meningkatkan kelarutan jelas. Larutan secara bertahap menjadi cairan yang kental dan tidak dapat mengendapkan kristal. Untuk sistem 3 komponen, diagram fase Turner dengan jelas menunjukkan stabilitas Z yang diukur. Diagram fase Turner etanol D-alulosa air pada 288,15 derajat Kelvin, 293,15 derajat Kelvin, 298,15 derajat Kelvin, 303,15 derajat Kelvin, dan 308,15 derajat Kelvin diplot dari data kelarutan terukur seperti yang ditunjukkan pada gambar 5 berikut. Nah, dari gambar di sini, di bawah garis hitam, D-alulosa akan larut dalam pelarut biner membentuk larutan tak jenuh. Awalnya, semua data dalam sistem pelarut biner dikorelasikan menggunakan versi kombinasi model Johan, Acree, dan von Hoof, dan plot fit permukaan nonlinear 3D ditunjukkan pada gambar 6A berikut. Nah, hasil korelasi menunjukkan RID sebesar 0,20907 dan RMSD sebesar 9,3516. Hal ini menunjukkan bahwa kelarutan D-alulosa dalam sistem pelarut etanol air yang dihitung dengan model di atas dapat memberikan hasil korelasi yang baik dengan akurasi yang memuaskan. Nah, setelah membahas gambar 6A tadi, ada pula gambar 6B yang menunjukkan grafik perbandingan kelarutan eksperimental dan kelarutan perhitungan balik. Terlihat jelas bahwa model yang digunakan menunjukkan kesesuaian yang baik dengan nilai-nilai eksperimental. Nah, teman-teman, setelah tadi kita membahas dari material, metode yang dilakukan dalam penelitian, eksperimen, dan proses yang dilakukan. Sekarang kita akan membahas kelebihan dari metode yang kita gunakan, yaitu metode anti-solvent, assist gravimetric, atau EEG. Nah, metode EEG. Nah, metode ini sebagai pendekatan baru diusulkan dengan tujuan mempercepat pengukuran kelarutan. Nah, metode baru tersebut dengan menambahkan anti pelarut dalam larutan jenuh untuk mendorong kristalisasi lebih cepat dan kemudian menguapkan larutan yang disaring untuk mengumpulkan sisa partikel padat yang ditambahkan dengan partikel dried filter cake untuk membentuk massa total dari zat terlarut dalam larutan jenuh awal. Nah, kelarutan D-alulosa sebagai senyawa model diukur dengan metode anti-solvent assist gravimetric atau EEG pada suhu sekitar 283,15 sampai 353,15 derajat Kelvin. Nah, selain itu, pengukuran dengan metode anti-solvent assist gravimetric memiliki efisiensi pemrosesan yang lebih tinggi dan pengoperasiannya yang lebih mudah daripada apabila kita bandingkan dengan metode gravimetri yang tradisional. Nah, metode anti-solvent assist gravimetric ini berkinerja lebih baik dalam pengukuran kelarutan sebagian besar dari sistem yang paling kental. Nah, sekian review jurnal dari saya. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari jurnal yang saya review pada kesempatan ini, yaitu
yaitu jurnal ini telah mendemonstrasikan metode anti-solvent acid gravimetry atau AAG yang baru saja dikembangkan untuk mengukur kelarutan dalam larutan dengan viskositas yang tinggi dengan keunggulan pengoperasiannya yang lebih mudah dan juga konsumsi waktu yang singkat. Apabila kita menggunakan metode gravimetri tradisional, diperlukan kurang lebih waktu 20 hari untuk mendapatkan data kelarutan setelah menguapkan semua pelarut air. Nah, tapi dengan metode anti-solvent acid gravimetric atau AAG ini, data kelarutan ini dapat ditentukan dengan sangat cepat dalam 1 hari setelah kesetimbangan pada cair. Nah, data kelarutan yang diperoleh dengan metode anti-solvent acid gravimetry ini sesuai dengan yang diperoleh dengan metode gravimetri tradisional. Nah, kelarutan dealulosa dalam campuran air dan etanol meningkat dengan naiknya suhu atau fraksi molar air bila fraksi molar airnya lebih besar daripada 0,1. Pada kisaran 0,02 sampai 0,8, kelarutan pertama-tama meningkat dan kemudian menurun dengan suhu, tetapi menurun dengan peningkatan fraksi molar airnya. Metode anti-solvent acid gravimetric atau AAG ini bisa sangat efisien dalam menentukan kelarutan larutan kental dan larutan dengan penguapan yang jauh lebih sedikit. Nah, teman-teman, itu kesimpulan yang bisa saya rangkum dari keseluruhan jurnalnya. Dengan ini saya akan menutupi video mereview jurnal yang saya buat ini. Dengan harapan saya, semoga dengan menonton review ini, teman-teman bisa tertarik untuk membaca jurnal yang saya review pada hari ini. Semoga video review saya ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan juga menambah wawasan bagi saya dan bagi teman-teman. Terima kasih.